Thank you.
يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب
عدد ما وسعه علم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Habib Muhammad Syakir Al-Qaus Rahimahullah Ta'ala. Semoga semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita maksudkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik serta hidayah. Amin. Tenaga pikiran untuk menuntut ilmunya dan mengamalkan ilmunya sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran fikihnya di halaman 32. Kalau misalnya kita ad-durusul fiqhiyah di kalam Mi'atul Madaris al-Ibtidaiyah di ta'liq halaman Syekh Abdurrahman bin Surah Al-Sugaf Allahu anhu wa Amin. 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 Kemarin sampai yang kelima ya? Yang sekarang yang keenam. Jadi halaman ketiga. Halaman 33 baris 3. Wasadisu. Halaman 33 baris ketiga. Wasadisu. Wasadisu dan yang keenam. Wasadisu dan yang keenam. Wasadisu dan yang keenam, an yuhrima, hendaknya bertakbiratul ihram. Yuhrima bertakbiratul ihram. Al-ma'mum, makmum, atau bisa juga diartikan hendaknya makmum bertakbiratul ihram. Ba'da setelah ihrami, takbirnya atau takbiratul ihramnya, takbiratul ihram jangan banyak, imamihi imamnya gitu. Ba'da setelah ihrami takbiratul ihram, imamihi imamnya. Ulang ya, wasadisu dan yang keenam, an yuhrima hendaknya bertakbiratul ihram. Al-ma'mumu makmum, ba'da setelah ihrami takbiratul ihram, imamihi imamnya. Wasabi'u dan yang ketujuh, wasabi'u dan yang ketujuh, an la yataqaddama, an bahwasanya la tidak yataqaddama mendahului, bahwasanya tidak mendahului al-ma'mum makmum. An la yataqaddama al-ma'mum, hendaknya tidak mendahului makmum atau makmum tidak mendahului ala atas imamihi imamnya. An la yataqaddama al-ma'mum, ya hendaknya makmum tidak mendahului ala imamihi atas imamnya. Atau yata'akharu, terlambat atau telat atau ketinggalan. Anaknya atau yata'akharu, telat atau terlambat atau ketinggalan, anhu atas imamnya, atas imam biruknaini dengan dua rukun, biruknaini dengan dua rukun, fi'laini fi'il, rukun fi'il, rukun fi'li, rukun fi'li. Apa fi'li?
Karena gitu ya, karena ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Bila uzrin, bila tanpa uzrin, uzur. Tanpa uzur. Ya, tanpa uzur. Diruknaini fi'ain dengan dua rukun fi'li bila uzrin tanpa uzur. Tanpa uzur. Dan wasaminu dan yang kedelapan, wasaminu dan yang kedelapan, anla bahwasanya tidak yang tadi ya mengikuti dalam kurung makmum. Anda yaqtadiya, hendaknya tidak mengikuti dalam kurung si makmum. Anda yaqtadiya, hendaknya tidak mengikuti dalam kurung si makmum. Biman terhadap orang, talzamuhu yang diwajibkan, al-i'adatu mengulang, yang diwajibkan mengulang, al-i'adah mengulang. Dan niatul iktida, niat al-iktida. Apa? Iktida itu mengikuti atau niatnya makmum. Iktida itu mengikuti atau sebagai makmum. Niatnya makmum. Niatul iktida, niatnya makmum atau niatnya mengikuti, dia adalah niatul iktida, niatnya mengikuti atau niatnya makmum. Dia adalah usolli fardhu zuhri arba'ah raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Jadi niatnya itu usolli fardhu zuhri di mungkin di dari sini. Usolli fardhu zuhri raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Masih liatin ya? Hah? Liatin enggak? Begini. Hah? Liatin. Usolli aku sholat fardhu wajib ya. Al-zuhri zuhur. Aku sholat wajib zuhur. Arba rakaat 4 rakaat ya. 4 rakaat makmuman, sebagai makmum lillahi ta'ala, karena Allah ya. Ini bab daripada bab jamaah. Kita ulang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ad-darsul hadi ashar fi sholat jamaah. Pelajaran yang ke-11 dalam sholat berjamaah. Sholatul jamaati, sholat jamaah. Sholat jamaah itu fardu kifayatin ala rijali al-muqimin al-mazkurin. Adalah fardu kifayah terhadap laki-laki yang menetap, yang tertutup. Maksudnya itu yang apa nih, yang al-hur, apa, merdeka. Ya, kan kalau dulu kan ada zamannya perbudakan. Kalau sekarang alhamdulillah kita merdeka semua ya. Jadi fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah?
Kewajiban yang bisa diwakili. Apa fardu kifayah? Kewajiban yang bisa diwakili. Kewajiban Bisa diwakili. ini ada penjelasan di bawah nih, kecil, tulisan kecil, catatan kaki di bawah. Dalam 32 catatan kaki. Fardul kifayah itu huwa adalah alladzi yang yajibu, wajib. Ada catatan kaki. Halaman 32. Fardul kifayah itu huwa adalah alladzi yang yajibu, diwajibkan ala atas jami'an nas, seluruh semua annas manusia. Wa idza dan apabila fa'alahu melaksanakannya wahidun seorang minhum dari manusia, dari manusia. Wa idza fa'alahu wahidun dan apabila melaksanakannya seorang dari mereka atau manusia, kafa, maka cukup. Jadi fardu kifayah itu dan kewajiban atas semua orang. Tapi kalau udah ada yang melaksanakannya, 1 orang, 2 orang, 3 orang, maka yang tidak melaksanakan fardu kifayah itu tidak terkena dosa. Jadi fardu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu perorangan, per individu. Seperti apa? Sholat 5 waktu. Apalagi? Puasa Ramadan. Nah, itu fardu ain. Zakat itu fardu ain. Itu ya, itu fardu ain. Kalau fardu kifayah itu sholat jamaah. Makanya kalau di satu kampung ada musola atau masjid yang tidak dilaksanakan sholat jamaah, maka satu kampung tersebut dosa. Tidak ada yang melaksanakan sholat. Terus lagi sholat apa? Sholat mayit itu fardu kifayah. Kalau ada yang melaksanakan, kita yang nggak melaksanakan nggak dosa. Terus apa lagi? Menjawab salam. Nah, ini kemarin menjawab salam dibahas. Menjawab salam hukumnya sunnah, masuk juga kategori fardu kifayah. Mengucapkan salam sunnah, menjawab salam wajib. Tapi kalau ada yang jawab satu, maka yang lainnya nggak dosa. Tapi sangat disayangkan. Kemarin dibahas ya. Dari zamannya ini yayasan di sini masih cat biru, masih cat langit ya, ada biru dan putih ya. Itu awal-awal kita belajar bareng, setiap mulai ngaji ada ucap salam. Cuma karena nggak semua yang jawab, jadi nggak sampai sekarang nggak ucap salam. Kenapa? Karena sayangnya apa? Kesian yang nggak menjawab. Dulu anak mau bahas, cuma anak nggak sampai aja kalau udah ketemu bapi. Jadi menjawab salam itu wajib. Kalau ada yang satu yang jawab, yang lainnya nggak dosa kan? Tapi sayang. Yang pertama, kalau salam itu kan assalamualaikum, keselamatan atas kamu atau atas kalian. Kita jawab waalaikumsalam. Jadi saling mendoakan, saling mendoakan. Nah, kalau ada yang jawab satu, yang lain nggak dosa. Tapi sayang, yang pertama malaikat nyumpahin bahwa tidak. Malaikat nyumpahin orang-orang yang nggak menjawab salam. Malaikat nyumpahin orang-orang yang nggak menjawab salam. Makanya dari sejak salam nggak dijawab oleh semua, karena nggak mengucapkan salam sampai sekarang. Kenapa? Kesian yang nggak menjawab salam mendapatkan sumpah daripada malaikat. Jadi ini buat pelajaran kita, kalau ada yang ucap salam kita jawab.
Waalaikumsalam. Orang enggak harus kedengeran gitu, tapi tetap harus. Walaupun ada yang jawab, tapi tetap, tapi salamnya benar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Baik kan? Assalamualaikum mas mending ada yang kum dong. Lam. Kum lam. Atau kalau di WhatsApp apa? ASS. Ada kalau ada yang di WhatsApp ada ASS, ada dibalas WSS benar. WWB. Benar, Anda nggak jawab lengkap. Anda WSS benar. Ngapain? ASS, WSS. Kalau yang ngirim stiker Assalamualaikum, ya kita ngirim stiker Waalaikumsalam yang lengkap tuh. Kalau ada yang ketikkan Assalamualaikum, tulisannya benar, balas Waalaikumsalam tulisannya. Ini kita menyesuaikan itu kan, ikutin. Nah, itu daripada fardu kifayah. Jadi kalau ada yang jarang melaksanakan, orang-orang yang tidak melaksanakan fardu kifayah tersebut tidak mendapatkan dosa. Wa qulluha imamun wa ma'mumun, dan paling sedikitnya orang yang dikatakan berjamaah itu satu imam, satu ma'mum. Udah itu udah termasuk kategori orang yang berjamaah. Syurutus sholatil jamaah, syarat-syarat sholat jamaah ada 8. Yang pertama niat mengikuti atau niat sebagai makmum, wajib tuh. Niat sebagai makmum. Sholli fardhu maghrib makmuman. Sholli fardhu maghrib makmumatan. Jadi kalau perempuan disuruh dianjurkan untuk makmumah atau kalau disebut gitu ya. Ada tamar butuhnya. Makmumah atau makmumatan. Wasani, dan yang kedua syarat salat jamaah itu adalah si anda yang taqaddama makmum ala imamihi fil makanan. Si makmum tidak mendahului imam dalam tempatnya. Enggak sah kalau udah si makmum melewati imam batasannya, enggak sah. Betul itu ya'lamu al-makmum intiqalati imamihi. Dan yang ketiga syarat-syarat berjamaah itu adalah si makmum mengetahui gerakan atau perpindahan imamnya. Imam ruku dia tahu, imam sujud dia tahu, imam berdiri dia tahu, itu semua. Warabbuna la yakuna bainal makmum wal imam akthar min thalathati dhira'. Dan yang keempat itu adalah si makmum dan si imam itu tidak ada celah, tidak ada jarak antara keduanya yang lebih dari 3 dhira'. 3 dhira' itu kalian lihat kurang lebih 185 cm. Tapi kalau yang sholatnya jamaahnya banyak, kayak misalkan masjid, kalau misalkan kita sholat satu makmum, ya si makmum mendekat ke si imam. Tapi kalau udah lebih dari 3 atau 3 minimal, maka jaraknya nggak boleh lebih dari 185 cm. Kurang lebih seperti itu. Wal khamisu an yutabi'al ma'mum imamahu, dan yang kelima adalah si makmum mengikuti imam. Dan yang keenam an yuhrimal ma'mum ba'da ihrami imamihi. Si makmum hendaknya dia bertakbiratul ihram setelah takbirnya imam. Jadi imam dulu yang takbir, nggak boleh dibarengin. Jangan dibarengin, kelarin si imam takbir baru si makmum takbir. Dan yang ketujuh, an la yatakallamu al-ma'mum 'ala imamihi aw yata'akhkharu anhu bi ruknaini fi'lain bila udhr. Yang ketujuh adalah si makmum tidak menggurui imam. Kalau bahasa kita enggak menggurui imam atau enggak terlambat dari imam. 2 gerakan, maksud 2 gerakan gini. Misalkan si imam ini ruku, ini udah 1 gerakan. Dia masih diri. Imam jadi di masuk kategori itu rukun gerakan apa rukun yang panjang, nanti lebih detail. Tapi yang jelas tuh kalau kita udah ketinggalan si imam sampai sujud kedua dan kita masih posisi berdiri, maka batal sholat. Karena kita masih berdiri, ya. Oke, kalau masbuk terlambat sholat, ya itu Allahu Akbar, nggak usah pakai kita, nggak usah pakai doa iftitah. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira. Udah kelar baca doa iftitah, terus baca Fatihah sendiri.
kemudian ketinggalan. Nah, kalau Fatihahnya belum kelar si imam makmum tersebut, dia langsung ruku, batal sholat. Harus kelar dulu Fatihahnya. Kalau mau Fatihah nggak kelar dan bisa pindah ke ruku itu, dengan syarat dia tidak membaca doa iftitah. Kalau dia terlambat atau ketinggalan. Jadi Allah sholli pada maghrib, misalkan sholli pada zuhri Muhammad Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar ruku. Ya udah putus boleh. Kita baca nggak habis. Tapi kalau kita baca Allahu Akbar kabira, Alhamdulillah kabira, terus baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, imam ruku. Kita nggak terusin bacanya, kita ruku, itu batal. Tapi kalau misalkan kita ketinggalan sampai sujud yang kedua, misalkan tetap masih dalam keadaan berdiri, imam ruku, iktidal, sujud, duduk, sujud lagi, nah itu bisa batal. Batal satu. Yang pertama itu ketinggalan atau ngeduluin. Allahu Akbar, si imam belum ruku dia ruku duluan. Kan dulu kita sholat gitu ya, kecil kan gitu ya, kecil dulu kita duluan. Ya. Allahu Akbar, duluin imam. Allahu liman hamidah, duluin imam. Gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si imam baru assalamualaikum dia udah kabur. Kalau ngeduluin dua gerakan berturut-turut itu dapat membatalkan sholat. Dan jangan ngeduluin. Kita sebagai makmum jangan ngeduluin imam. Katakan nanti tuh orang mendahulukan imam, nanti kelak mukanya di akhirat mukanya berubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan entah keledai, entah kami, pokoknya muka binatang gitu. Kalau sering mendahulukan di itu hukum. Jadi jangan telat dan juga jangan mendahulukan imam. Dan juga yang ke-8 adalah hendaknya dia si makmum tidak mengikuti terhadap orang yang diwajibkan mengulang. Artinya kalau imam batal, kan imam batal nih. Berarti kalau imam batal, imam wajib ulangin. Kita udah nggak usah ngikutin. Umpama lagi sholat berjamaah, imam batal, jadi imam yang batal kita nggak lanjut. Jangan imam batal, aduh imam batal nih, lagi mana sih imam? Jadi batal semua ya. Kalau imam batal ya udah kita nggak usah ngikutin, kita sholat sendiri udah. Kalau imam batal ya udah bisa. Jadi nggak diwajibkan. Yang hendaknya tidak mengikuti si makmum, tidak mengikuti terhadap orang atau si imam yang wajib mengulangi sholatnya. Itu maksudnya seperti itu. Kalau imam batal ya udah jangan diikutin. Kemudian niat tidak niat mengikuti atau niat sebagai makmum itu adalah usolli fardhu ada rakaat makmuman. Jadi harus ada makmumannya. Makmuman atau makmuman. Ingat tempatnya niat di dalam hati berkenaan dengan takbiratul ihram. Sedikit sebelum kita jalan menanya, sedikit baca tentang keutamaannya. Fadluha kabirun. Keutamaan salat berjamaah itu adalah besar. Wala yatahawanu biha illa man fi qalbihi nifaqun kama qala ba'dhum. Dan tidaklah orang yang menggampangi sholat jamaah itu kecuali di hatinya ada kemunafikan. Tidaklah orang yang menggampangi sholat jamaah itu kecuali di hatinya ada kemunafikan. Bagaimana perkataan para ulama. Suatu hadis dari hadis Nabi Muhammad SAW, Inna sholatal jama'ati ta'adilu 25 min sholatil fardh. Sesungguhnya sholat jamaah itu menandingi atau melebihi ya, derajatnya itu sebanyak 25 derajat timbang daripada sholat sendiri. Jadi utamanya derajat orang yang sholat sendiri di satu tingkat, orang yang sholat berjamaah itu di 25 tingkat, kurang lebih seperti itu gambaran. Bahwa itu dan
Katsiratun jiddan minha, katsiratun, dan faidah-faidah daripada salat berjamaah itu adalah banyak. Minha darinya al-'itqu wan najatu minan nar. Dia selamat, bebas dan selamat dari api neraka. Ini orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat jamaah. Dia terbebas dan selamat dari api neraka. Wassalamatu minan nifaq, dan selamat daripada kemunafikan. Qabulus shalah, dan juga diterimanya salat. Nah, nikmatnya orang salat berjamaah, pasti diterimanya salat. Walaupun ada yang kurang imamnya, walaupun makmumnya ada yang kurang, kita nggak fokus, kita nggak khusyuk, tapi pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maghfiratul dzunub, dan juga diampuni dosa-dosa orang yang salat berjamaah. Al-ajrul azim, pahalanya besar. Daf'ul waswasi wa hifdzu minasy syaitan, dapat menghilangkan kewaswasan. Tahu kewaswasan? Apa waswasan? Was-was. Hah? Bisa. Was-was apa was-was? Hah? Bisa. Hah? Was-was, was-wasan. Bisa. Bisa. Resah, Bisa. resah. Enggak, bukan. Was-was tuh kayak misalkan, ini itu was-was tuh ya, was-was. Nah, ragu-ragu. Was-was minasy syaitan. Was-was itu dari sifat setan ya. Sifat was-was itu dari setan. Kayak misalkan gini, kita udah punya wudu. Tadi gua batal ya, jadi gua batal. Batal kan ambah. Nah itu mendingan batalin sekalian. Was-wasan itu daripada setan. Jadi orang yang sholat berjamaah itu salah satunya bisa menghilangkan was-wasan. Sama kayak orang istinja. Ada orang yang istinja, dia udah istinja, udah cebok pakai air suci membersihkan. Tapi setelah itu di aktivitas dia ragu. Tadi maksudnya dicebok kok belum, atau misalkan dalam minggu kotor pun ada gitu. Itu termasuk yang was-was. Jadi intinya kalau dalam bab apa namanya najis, kalau nggak kelihatan bentukannya udah jangan pakai was-was. Nggak kelihatan bentuknya udah, nggak merasa ada yang keluar ya udah. Tapi saya mau jaga-jaga, ya udah, kalau mau jaga-jaga udah. Tapi jangan khawatir was-was enggak. Kalau jaga-jaga udah, misalkan mau buka dalamannya gitu terserah. Tapi jangan jadikan was-was. Kalau mau hati-hati boleh, tapi jangan was-was. Baik itu syaitan, dan juga orang yang senantiasa berjamaah itu adalah dijaga daripada syaitan. Ini keistimewaan orang saling berjamaah. Kesenangan satu, kita berusaha, apalagi yang apa namanya suami istri, ya, paksain minimal sholat berjamaah sekali aja. Sebisa-bisanya, maghrib, isya, sholat apapun, minimal sekali ya. Dalam satu hari kalau bisa sekali sholat berjamaah. Yang nanti ada istrinya dan perempuan ajak suami. Lalu nggak bisa, dulu bang dah, dibuka bang ya. Sholat johar aja mas. Kan mau Allah memindahkan kebuatan kan? Ya. Takutnya kalau misalkan abang sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya terlalu khusyuk sampai menangis. Takutnya seperti itu. Jadi itu sholat johar ya, nggak batasan. Bukan nangis secara khusyuk, bukan drek-drek. Drek-drek. Kenapa drek-drek nggak biasa? Kenapa drek-drek nggak biasa? Makanya dibiasain kita yang suami istri berusaha minimal sekali sehari, lewat besokannya, lewat sampai dalam seminggu tuh kalau bisa kita punya agenda. Kalau seminggu itu kita nggak sholat jamaah sama suami ataupun istri, nah itu harus dipaksakan minimal seminggu sekali. Dan juga kita yang lainnya, yang laki khususnya, sholat jamaah di masjid sebisa-bisanya. Bisa 5 waktu, alhamdulillah. Nggak bisa 4 waktu, nggak bisa 3 waktu, sebisa-bisanya. Jangan sampai nggak sampai. Kenapa? Karena keistimewaan besar. Keistimewaan besar. Sholat kita pasti diterima. Sholat kita mendapatkan keistimewaan pahala yang lebih tinggi, 25 derajat.
kan? Dosa-dosa kita diampuni. Sampai Anda perhatiin dua orang meninggal, yang meninggalnya enak. Padahal kalau kita mau hitung-hitungan secara ilmu, bukan remeh, bukan, tapi secara ketentuan, ya satu orang ini, maaf, ini buat pelajarannya. Satu orang ini dulunya bagaimana kehidupannya, kemudian sakit sampai benar obat, sampai benar menjaga sholat lima waktu. Baca nggak? Baca. Dia cuma situ ikut, sini ikut, tapi benar, tapi menjaga sholat lima waktu. Pernah jalan sama salah satu orang tersebut. Pada saat azan, di mobil satu mobil, pada saat azan dia gelisah. Pengen apa? Pengen buru-buru sholat. Mau masuk. Kita yang paham biasa baik. Dia yang gitu kan. Subhanallah, meninggal enak, masya Allah. Dia minta maaf ke kanan kiri semua, sampai dianggap dia ngomong, saya memang kau yang salah, saya merasa pengen meninggal. Dia ngomong gitu. Gua sampai dicap sama orang, udah mulai agak stres. Orang. Gua subhanallah meninggal, dan meninggalnya enak bener. Itu salah satu orang yang menjelaskan. Terus yang kedua, benar-benar enggak ya? Sama kalau dari segi pengetahuannya masya Allah, tapi dari segi ketentuan kurang. Kalau kita bicara pengetahuan, ketentuan itu kurang. Tapi emang masya Allah himmah, semangat, ya benar-benar peduli sampai sholat lima waktunya dijaga dalam berjamaah. Ini gak enak. Ada beberapa memperhatikan orang-orang yang selalu menjaga sholat berjamaah, meninggalnya semuanya. Kenapa? Ini ketentuan. Al-'inqu wan najatu minan nar, terbebas dan selamat dari api neraka. Terus apa lagi? Maghfiratul dzunub, diampuni dosa-dosanya. Ya. Terus apa lagi tadi? Wassalamatu minan nifaq, selamat dari kemunafikan. Qabul sholat, diterimanya sholat. Kalau kita sholat sendiri belum tentu. Kita sholat sendiri sebenarnya belum tentu sholat kita diterima atau enggak, itu kita belum tentu. Tapi kita alhamdulillah masih bisa melaksanakan atau menjalankan, masalah kasih kesempatan untuk menjalankan sholat. Al-ajrul azim, pahala besar, menghilangkan was-was dan dijaga oleh syaitan. Ini keistimewaan orang yang menjaga sholat berjamaah. Itu kenapa berusaha paksakan? Ya, biasa tuh untuk suami istri paksakan dirinya untuk sholat berjamaah. Yang pertama kita mendapatkan faedah yang tadi. Yang kedua, biar keberkahan dalam rumah tangganya itu bisa lebih. Bisa Allah jaga, bisa dapat ketenangan satu sama lain, bisa enak. Ya. Sebab perjalanan rumah tangga itu bedanya itu berapa? Mungkin 180 derajat atau 360 derajat daripada perjalanan pacaran. Jangan lihat enak ya, tanya umumnya. Iya. Tanya yang lain semua. Jangan lihat enak ya. Coba dan senyumnya bangga. Jangan lihat enak ya. Iya. Perjalanan rumah tangga itu benar-benar dahsyat. Tapi dengan itu kita harus jalanin biar dapatkan berkah itu gimana? Minimal tuh sholat jamaahnya dijaga sekali aja. Bisa sehari sekali alhamdulillah, bisa sehari 5 kali alhamdulillah. Tapi jangan sampai enggak sama sekali dalam seminggu. Nah, itu harus dipaksa. Nah, kita yang muda-muda, yang laki-laki ini paksakan juga untuk kita datang masjid. Wah itu ke masjid, lagi kita ke masjid, wah dahsyat lagi. Belum sholat jamaahnya, belum hitungan roda putaran kalau kita pakai motor, belum kalau kita jalan kaki, boleh semua. Ya, semua. Insya Allah orang-orang itu orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik serta hidayah, biar Allah menjaga kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Amin. Ada pertanyaan?
Iya boleh. Boleh. Ini boleh. Bahkan kalau kita bermakmum itu, kalau kita nggak, kan tadi syaratnya makmum itu adalah mengetahui, si marhum mengetahui imam perpindahan atau gerakannya, apakah ada rukuk, ada sujud. Kalau kemudian misalnya kita udah jauh dari imam, ya kita ngikutin di depan kita atau di sebelah kita. Ketika si makmum sebelah kita, si makmum di depan kita itu rukuk, ya kita rukuk. Kalau misalkan nggak mengerai. Atau kalau misalkan sujud, ini bangun belum sih ngintip dulu, apa? Belum bangun. Ngucap lagi belum bangun, udah sujud lagi. Ada loh. Ada lagi? Sebenarnya bagusnya kalau ada yang bisa jadi imam bisa. Bahkan kalau misalkan kayak pentingnya kita belajar jadi imam juga nggak sembarangan, tapi minimal imam gitu ya udah bisa. Kayak misalkan ngomong lagi fardu.